Bab 617. Malam sebelum perang besar. Ketika Samuel Gu berkata demikian, semua orang serentak memandang ke arah Harley, terutama Qilian Zong dan Jelvin Zong. Kalau bukan karena Harley yang pintar ini, Sekte Yan Huang sampai sekarang masih tetap kacau balau. Qilian Zong, mantan Master Suci Sekte Tian Huang, paling merasakan hal ini. Sampai sekarang dia masih ingin pertarungan solo dengan Harley itu. Bisa dikatakan taruhan yang paling menggemparkan Sekte Yan Huang dan Sekte Tian Huang. Sebagai senior, dia sangat salut dengan keberanian Harley. Sebagai senior Sekte Yan Huang, dia sangat puas Harley memiliki keberanian seperti ini. Bukan hanya mereka, Andreas Yang, Master Daoxuan dan lainnya juga menunjukkan ekspresi puas. Dulu mereka adalah orang yang memiliki martabat tinggi di Sekte Heng Yue. Mereka meninggalkan Sekte Heng Yue selain alasan Zhendiyi. Sebagian besar juga karena Harley. Bisa dikatakan, dari awal mereka sudah sangat yakin Harley menjadi instruktur Sekte Heng Yue. Jadi, mereka berani berkelahi dengan Master Tong Xuan dan meninggalkan Sekte Heng Yue. Dari hasil yang didapatkan sekarang, pilihan mereka benar. Dari awal mereka sudah percaya dengan Harley. Dia adalah orang yang memiliki bakat menjadi pemimpin. Sebagai pemimpin 3 sekte, dia memiliki segala kewibawaan dan ketenaran ini. Hari ini adalah bukti yang paling baik. Master Sekte Yan Huang, Sekte Heng Yue, keluarga Xiong berkumpul bersama semua karena berkah Harley. Karena ada dia yang memimpin, mereka barulah bisa memenangkan semua perang. Kalau hanya satu orang memilih Harley, mungkin hanya disebut keberuntungan. Kalau 2 orang memilih Harley, mungkin disebut kebetulan. Bagaimana kalau 4 orang? Bagaimana kalau satu sekte dan semua orang memilih Harley? Ini sudah bukan keberuntungan atau kebetulan. Dia adalah pilihan bagi semua orang. Kalian menatapku seperti ini. Aku bisa malu loh. Harley berdeham ketika melihat begitu banyak orang menatapnya. Sok keren, ujar Samuel Gu dan Master Wuya secara serentak. Baik, sekarang waktunya membagi tugas. Harley memilih untuk tidak menghiraukan 2 orang ini. Dia langsung menggantungkan peta di udara lalu mulai menunjuk dan membagikan tugas. Qilian Zong, Jelvin Zong, leluhur keluarga Su, Selin, Hong Luan, Lu Sichu, si jubah hitam Vino dan orang-orang yang memiliki identitas. Hari ini membawa orang kalian pergi bergabung dengan pasukan Sekte Zheng Yang. Hah, kenapa tidak ada? Aku menyamar menjadi Changxing. Kamu tidak mengutusku pergi, ujar Jeremy, ketua Aula Cabang 9. Kamu tidak perlu pergi. Aku akan menyamar menjadi Changxing, ujar Harley. Jangan. Aku masih ingin menunjukkan kehebatanku. Jangan panik. Aku masih belum selesai berkata. Setelah kalian membawa pasukan pergi, pasukan Sekte Yan Huang akan menguasai Aula 9 dengan cepat dan menunggu perintah di sini. Lanjut Harley. Harley berkata sambil mengeluarkan belasan slip giok lalu dibagikan kepada Samuel Gu mereka. Slip giok ini adalah keluarga yang bernaung di bawah Sekte Kim Yun. Tentu saja, semuanya adalah keluarga yang jahat. Setelah kita bertarung dengan 9 aula Sekte Kim Yun dengan sengit, kalian langsung menyerang dan melenyapkan keluarga-keluarga ini dengan secepat kilat. Sepertinya, kamu sudah membulatkan tekad untuk menghancurkan Sekte Kim Yun, ujar Samuel Gu setelah menerima slip giok. Master Wuya dan Jeremy juga mulai berbisik. Aku berani menebak, kita melenyapkan keluarga ini.
Sekte Qing Yun pasti akan menghitung dendam ini ke kepala Sekte Zheng Yang dan Yan Yi. Oh, kita pelaku pembunuhan. Tapi ada kambing hitam yang menanggung. Semua ini adalah demi masa depan kita. Kita harus menghancurkan Sekte Qing Yun. Menghancurkan keseimbangan tiga sekte. Sekte Qing Yun ingin bertahan hidup. Pasti akan mencari rekan aliansi. Sampai saat itu, Sekte Han Yue yang sudah kita kuasai adalah pilihan terbaik untuk menjadi rekan aliansi mereka. Ujar Harley. Betul. Setelah malam ini, Sekte Qing Yun mungkin akan membenci Sekte Zheng Yang dan Zhen Yi. Sedangkan kita sudah membunuh Zhen Yi dan merebut Sekte Han Yue. Dia seharusnya tidak akan membenci kita. Malah akan berterima kasih kepada kita. Ucap leluhur keluarga Su sambil mengelus jenggot. Memang taktik yang luar biasa. Sekte Qing Yun yang sudah telah telak pasti akan bekerja sama dengan kita untuk menghadapi Sekte Zheng Yang. Dengan demikian, kondisi Nanchu akan kembali seimbang. Menghancurkan satu sekte, lalu bekerja sama dengan sekte lain menghancurkan sekte yang lain. Taktik yang luar biasa. Semua orang pun langsung memuji taktik ini. Semua ini karena Zhen Yi yang ingin menghancurkan keseimbangan ini. Kita hanya mencari jalan untuk terus berkembang menjadi lebih kuat. Tapi, semua ini karena keangkuhannya. Kita baru ada kesempatan yang bagus ini. Ujar Harley. Apakah Zhen Yi akan menonton pertarungan menggemparkan dunia ini? Tanya leluhur keluarga Su sambil memandang ke arah Harley. Tidak akan. Setahuku, malam ini dia akan mengadakan pesta besar di aula Sekte Han Yue. Lalu memeluk dua gadis cantik menikmati arak dan sambil mendengar laporan singkat dari bawahan. Ujar Harley. Jangan terlalu yakin. Kita membawa orang dia pergi berperang. Kalau dia pergi, pasti akan mengetahui siasat ini. Kalau sampai dia memerintah pasukan untuk kembali, semua usaha kita akan sia-sia. Ujar Qilian Zong. Tenang saja. Meski dia datang, juga tidak ada orang yang akan mendengar perintahnya. Orang dia sudah ditakdirkan ikut perang. Tidak mungkin bisa ditarik mundur. Ujar Harley sambil tersenyum misterius. Kalau begitu, Kenscheng datang juga tidak ada guna dong. Iya. Siapapun datang tidak ada gunanya. Harley kembali tersenyum misterius. Semua orang langsung mengangkat alis mata ketika mendengar perkataan ini. Baik, hal yang paling terakhir. Orang yang kalian bawa. Tidak peduli orang istana Haus Darah. Atau orang Sekte Qing Yun. Atau orang Sekte Zheng Yang. Maupun orang Zhen Yi. Semuanya harus memakai jubah berwarna hitam. Agar jangan sampai ketahuan oleh orang-orang bagian intelijen berbagai pihak. Harus lebih berhati-hati. Ujar Harley. Baik, kami mengerti. Setelah memakai jubah hitam maka tidak ada yang tahu siapa orang itu. Semua orang langsung tersenyum. Baik, waktu sudah sangat mendesak. Semuanya boleh siap-siap untuk mulai. Harley bangkit berdiri lalu merenggangkan badannya. Hari ini akan terjadi hal yang menggemparkan. Semua orang berdiri dan sangat semangat. Lagi pula bukan orang sendiri tidak perlu takut terluka. Ditambah lagi, rasa mencelakai orang ini sangat menyenangkan. Lewat beberapa lama, satu persatu orang keluar dari istana bawah tanah. Atau menggunakan formasi teleportasi kehampaan kembali ke aula masing-masing. Mereka mengumpulkan seluruh anggota hanya menunggu perang malam ini. Hosh. Setelah semua orang pergi, Harley barulah menghela napas panjang. Dia masih berdiri di depan peta raksasa. Kedua tangannya dilipat di depan dada.
Tatapan sangat tajam, seolah-olah sedang merencanakan langkah berikutnya. Beberapa saat kemudian, Lancy berjalan masuk ke dalam istana bawah tanah. "Kamu mau pergi berperang?" Lancy memandang Harley Ye dengan tatapan mata khawatir. "Iya, aku akan pergi ke medan perang. Ada hadiah tidak?" Harley Ye tersenyum padanya. "Ada dong." Lancy tersenyum paksa. Dia sudah menyiapkan hadiah. Lalu muncul satu set baju perisai di tangannya dan diserahkan kepada Harley Ye. "Aku harus menerima benda yang diberikan istriku." Harley Ye tersenyum dan menerima baju perisai ini. Tatapan matanya langsung berbinar karena melihat keistimewaan baju perisai ini. "Ini adalah baju perisai langit. Aku menemukannya di medan perang kuno." Lancy tersenyum, lalu mengenakan baju perisai ke badan Harley Ye. Mirip seperti seorang istri yang akan mengantar suaminya pergi ke medan perang. Harus diakui, setelah memakai baju perisai langit ini, Harley mirip seperti seorang panglima. Sangat berwibawa dan gagah. Setiap kali selalu membuatku khawatir. Lancy langsung memeluk Harley dari belakang. Wajahnya menempel di baju perisai yang dingin ini. Seolah-olah dari baju perisai ini bisa merasakan kehangatan punggung remaja ini. Harley Ye tersenyum. "Aku akan mengenakan baju perisai ini untuk menaklukkan dunia. Setelah dunia ini damai dan tidak ada peperangan, kamu tidak akan mengkhawatirkan aku lagi." Bersambung. Bab 618. Kegelapan malam. Angin meniup di kegelapan malam ini. Malam wilayah Nanchu seharusnya sangat tenang, tapi malah sangat berisik. Ada sekelompok orang yang bersembunyi di berbagai tempat dalam kegelapan ini. Ada yang berada di kota lama, ada yang berada di pavilion, ada yang berada di toko. Muncul pembunuhan di berbagai tempat, sama seperti yang ditebak oleh Harley Ye. Agen Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang mulai beraksi, membunuh semua mata-mata dan menghancurkan markas intelijen Sekte Qing Yun. Hanya dalam 2 jam, bagian intelijen Sekte Qing Yun langsung lumpuh dan tidak diketahui oleh markas utama Sekte Qing Yun. Di waktu bersamaan, Aula 9 Sekte Zeng Yang dan Aula 9 Sekte Han Yue sudah berkumpul. Harley Ye sudah menyamar menjadi Changsing menyeludup masuk ke Aula 9 Sekte Han Yue. Pada saat ini, dia berdiri di panggung melihat setiap orang yang memakai jubah hitam yang hanya terlihat bola mata saja. Di antara mereka ada orang dari Istana Haus Darah. Ada yang dari Sekte Qing Yun. Ada dari Sekte Zeng Yang. Juga ada orang Zendi Yi. Tapi bagaimanapun juga tidak ada orang Andreas Yang. Sama seperti Aula 9 Sekte Han Yue, Qilian Song menyamar menjadi ketua Aula 8. Dengan status ketua Aula mengumpulkan pasukan dan bergerak dengan cepat. Berangkat. Satu perintah dari Harley. Pasukan langsung mulai bergerak. Formasi teleportasi yang ada di Aula 9 langsung aktif. Satu persatu kelompok orang mulai menghilang. Mereka baru berangkat tidak lebih dari 15 menit. Muncul muncratan darah di Aula 9 Sekte Han Yue. Mata-mata yang diutus dari berbagai pihak masuk ke Aula 9 Sekte Han Yue langsung dibunuh bersamaan. Selanjutnya, pasukan Sekte Yan Huang langsung membagi 9 kelompok, menguasai 9 Aula Sekte Han Yue dan mengaktifkan formasi batasan wilayah. Tidak lama kemudian, Samuel Gu, Master Wuya, Jeremy dan Andreas yang langsung diam-diam keluar dari Aula 9. Di belakang mereka diikuti ratusan tubuh inkarnasi. Setiap dari mereka menyembunyikan aura.
Kultivasi paling lemah juga mencapai alam Kongning surga ke-8. Semua berjalan dengan rencana. Aura pembunuhan perlahan-lahan menyelimuti Nancu. Di sisi lain, Harley sudah memimpin pasukan Aula 9 keluar dari formasi teleportasi menuju ke sebuah pegunungan yang panjang. Tetap di sini sampai ada perintah berikutnya. Usai berkata, Harley langsung naik ke puncak gunung memandang ke arah utara. Dari kegelapan, dia seolah-olah bisa melihat sebuah kota kuno yang megah. Dia memandang ke arah kota langit Sekte King Yun. Dalam kegelapan ini bisa terlihat bunga ilahi yang menyelimuti kota, bagaikan sebuah mutiara yang memancarkan cahaya terang. Ketua Aula tidak tahu kapan seorang senior memakai jubah hitam naik ke puncak gunung lalu memberi hormat. Kenapa? Harley langsung melirik senior jubah hitam sekilas. Dia berakting dengan serius. Tatapan matanya dalam kegelapan ini bisa terlihat sangat tajam dan membuat orang merasa merinding. Aku sedikit tidak mengerti. Ketua Aula membawa semua instruktur utama keluar, lalu meninggalkan orang Andreas yang di Aula 9. Apakah akan senior jubah hitam akhirnya memberanikan diri berbicara? Kamu sedang meragukanku. Harley menatap senior jubah hitam dengan tatapan mata yang tajam. Hamba tidak berani. Senior jubah hitam langsung ketakutan ketika melihat tatapan mata Harley. Kamu tidak perlu mengajariku cara mengatur orang. Kalau kamu meragukanku berarti sama dengan meragukan instruktur. Jangan tanyakan hal yang tidak perlu ditanyakan. Kamu hanya perlu menjalankan perintah yang diberikan. Ujar Harley dengan suara dingin. Mengerti, mengerti. Senior jubah hitam langsung memberi salam dan turun dari gunung. Bagaimana? Senior jubah hitam baru turun. Langsung dikelilingi beberapa orang. Sebenarnya mereka adalah anggota dekat Zendiyi. Mereka sangat heran dengan rencana malam ini. Barulah memilih satu orang untuk bertanya kepada Harley. Jangan tanyakan hal yang tidak perlu ditanyakan, kata ketua Aula. Kita hanya perlu menjalankan perintah. Senior jubah hitam menyampaikan perkataan yang dikatakan Harley kepada mereka. Tapi, taktik kali ini sangat aneh. Kita semua adalah instruktur penting. Dia malah meninggalkan orang Andreas yang di Aula cabang. Malah membawa kita pergi ke medan perang. Rencana yang aneh sekali. Curiga salah satu orang dari mereka. Bagaimana kita mengirim kabar kepada instruktur untuk memastikan hal ini? Bagaimana kalau sampai Changxing tidak menjalankan sesuai rencana? Kamu cari mati. Ya, kita adalah orang Aula 9. Tapi melompati ketua Aula langsung melapor pada instruktur. Itu sudah melanggar aturan. Dengus senior jubah hitam. Betul. Jika kita melapor dan ketahuan Changxing tidak menjalankan perintah, instruktur tidak akan menghukum kita. Tapi bagaimana dengan Changxing? Dia pasti akan membunuh orang yang melapor dirinya secara diam-diam, kata salah satu dari mereka sambil mengelus jenggot. Jadi, kita hanya perlu menjalani perintah saja. Kalau terjadi sesuatu, Changxing yang harus menanggung tanggung jawab ini. Iya, Changxing adalah ketua Aula cabang 9. Kalau dia berani menentang perintah, instruktur pasti tidak akan mengampuninya. Jadi, kita tidak perlu khawatir. Meski dia adalah ketua Aula, juga harus mendengar perintah instruktur. Mungkin semua perintah ini berasal dari instruktur yang memiliki maksud lain. Tenang saja. Kita sudah bekerja sama dengan Sekte Zeng Yang. Dalam kondisi 1 lawan 2, pasti akan menang. Orang yang akan mati adalah Sekte King Yun. Dengar-dengar,
Murid wanita Sekte Kim Yun cantik sekali, ujar salah satu dari mereka dengan suara mesum. Setelah mendengar perkataan ini, semua orang langsung tersenyum lebar. Meski mereka berbicara dengan suara kecil, Harley Ye juga bisa mendengarkannya. Si jubah hitam pun tersenyum lalu berkata, "Takutnya kalian tidak bisa menikmatinya." Usai berkata, mereka langsung menyelinap masuk ke dalam gunung. Harley Ye memandang ke arah jauh. Terlihat pasukan besar Aula 9 Sekte Zeng yang sudah tiba. Dari kejauhan, Harley Ye melihat ada sosok cantik di dalam pasukan besar ini. Meski dia memakai jubah hitam, juga tidak akan bisa menipu mata keabadian Harley Ye. Harley Ye melihat dengan jelas. Bukannya dia adalah Nancy Ji yang memiliki tubuh Xuanling, putri suci Sekte Zeng Yang. Dia tidak memikirkan sampai tahap ini, ujar Harley Ye sambil berdeham. Akan tetapi, dia pun mengerti. Nancy Ji adalah ketua Aula 9 Sekte Zeng Yang. Wajar kalau dia yang memimpin pasukan besar ini. Harley Ye sudah melupakan poin ini. Sekte Zeng yang bekerja sama dengan Sekte Heng Yue. Aula 1 dari Sekte Zeng Yang dan Sekte Heng Yue menyerang Aula 1 Sekte Kim Yun. Lalu Aula 2 dari Sekte Zeng Yang dan Sekte Heng Yue menyerang Aula 2 Sekte Kim Yun dan selanjutnya. Sekarang dia memimpin pasukan Aula 9 Sekte Heng Yue. Tentu saja akan bekerja sama dengan ketua Aula 9 Sekte Zeng Yang. Ini adalah sebuah kesempatan. Kamu adalah instruktur masa depan Sekte Zeng Yang. Kedepannya kita ditakdirkan akan berjumpa di medan perang. Komat kamit Harley Ye sambil melihat Nancy Ji yang sudah masuk ke pegunungan. Kalau sudah ditakdirkan menjadi musuh, maka aku tidak akan membiarkanmu hidup. Harley Ye menghirup napas dalam-dalam. Lalu tatapan mata menjadi sangat tajam. Di medan perang, dia tidak boleh ada rasa kasihan terhadap musuh. Bersambung.